Halo, selamat malam. Selamat Malam. malam Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung di pameran tunggal virtual karya Ahmad Rifki Ardian yang bertema Emotion Line. Perkenalkan, nama saya Iis Macik, senang sekali dapat memandu acara malam ini. Izinkan saya untuk menyapa dan menyampaikan apresiasi kepada Bapak Ibu berikut yang telah menyempatkan diri bergabung di acara malam ini. Selamat malam Mbak Maudi Kusnaidi, selamat malam Mas Janu, Bapak Itang Zulfikar dari Galeri Rumah Jawa, selamat malam Ibu Dr. Ira Adriati MSN, dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Selamat malam juga kepada Bapak Amir Sidarta dari Sidarta Auctioneer dan Kurator Seni Indonesia. Mas Syafri Effendi, pelukis dan muralis. Selamat malam Ibu Maya Rizano, Head of Strategic Communication and Brand PT Bank UOB Indonesia. Selamat malam Ibu Tuti Kresna dan semua penggagas acara ini. Oke. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, 10 bulan sudah tatanan kehidupan kita berubah total. Begitu banyak kekecewaan, kesedihan, mungkin juga kemarahan yang telah kita rasakan. Namun pandemi ini juga melahirkan banyak gagasan dan cara-cara baru dalam berinteraksi dan berkarya. Pandemi ini juga tidak menyurutkan niat baik dari para penggagas acara ini untuk menyelenggarakan pameran tunggal virtual karya Ahmad Rifki Ardian yang biasa kita panggil Rian. Berawal dari kekaguman pada potensi dan bakat Rian, sekelompok pertemanan dari Ibunda Rian, Mbak Astri, ingin sekali dapat memperkenalkan lukisan-lukisan Rian kepada publik yang lebih luas. Tapi mereka semua bukan para ahli di bidang pameran seni, apalagi pameran melalui daring seperti ini. Lalu Semesta mempertemukan mereka dengan Mas Itang Zulfikar dari Galeri Rumah Jawa yang memfasilitasi dan akhirnya dapat mewujudkan pameran tunggal malam ini. Jadi Bapak Ibu, lukisan-lukisan Rian juga dipamerkan dan dapat disaksikan secara langsung di Galeri Rumah Jawa sampai hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 dengan perjanjian tentunya ya. Oke, sedikit mengenal sosok Rian. Rian lahir pada 12 Maret 1996. Pemuda ini tidak suka disebut unik, tapi dia lebih suka disebut dahsyat dan liar. Sejak kecil, Rian telah menunjukkan bakatnya secara virtual hingga menyelesaikan pendidikan di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB pada tahun 2019. Ia begitu nyaman dan tanpa beban menuangkan perasaannya pada garis-garis lukisan. Menurut pelukis Sudikdo, Rian bebas menuangkan apa yang ada di pikirannya. Tidak hanya pola, tidak hanya warna, tapi juga narasi-narasi. Menurut Mas Janupu, karya-karya Rian adalah kejujuran yang sederhana. Oke, Bapak Ibu, malam ini kita akan mendengarkan beberapa sambutan dari penyelenggara, Mbak Devianti, lalu juga dari Mas Janupu, dilanjutkan dengan sambutan dari Ibunda Rian, Mbak Astri Birowo. Lalu kita akan dengarkan lagi sambutan dan sekaligus membuka pameran ini dari pencinta seni Mbak Maudi Kusnaidi. Lalu kita akan menikmati slideshow karya-karya Rian dan kita akan berdialog tentang lukisan Rian. Oke, sebagai informasi malam ini kita juga akan membuka lelang amal salah satu lukisan Rian yang merupakan maskot dari pameran ini berjudul Emotion Line. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin mengikuti lelang bisa langsung menghubungi salah satu penyelenggara melalui WhatsApp. Oke, sekedar informasi salah satu lukisan Rian
yang berjudul Lukisan Naga sudah sold malam ini, per hari ini ya. Terima kasih banyak kepada Ibu Tantri, Ya, Ibu TB Nusak. Oke, nanti mungkin Mbak Devi bisa menjelaskan lebih lanjut ya. Oke, baiklah kita akan memulai acara pertama, yaitu sambutan dari penggagas acara ini. Silahkan Mbak Devi. Ya, terima kasih Iis. Kedengaran nggak suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat malam semua teman-teman, Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di acara ini. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah, saya Devi mewakili teman-teman tim penyelenggara sangat bahagia dapat menghadirkan pameran tunggal lukisan Ahmad Rifki Ardian atau yang biasa kita panggil Rian secara online yang berjudul Emotion Line. Gagasan kami untuk membuat pameran tunggal Rian ini disambut baik oleh pihak Rumah Jawa yang dari awal produksi baik teknis maupun non teknis amat banyak membantu kami pihak penyelenggara yang memang merupakan hal yang baru bagi kami semua. Pameran lukisan tunggal online ini bertujuan untuk memperkenalkan bakat dan keunikan lukisan-lukisan Rian agar bisa lebih dikenal di masyarakat dan pencinta seni Indonesia. Dan kami juga berharap bisa berkembang ke mancanegara, insya Allah. Dengan mengusung tema Emotion Line yang diartikan sebagai garis gerak elektronik atau digital yang dapat dipahami sebagai gerak proses berkesenian secara elektronik atau online. Dalam situasi pandemik sekarang ini, kegiatan yang dilakukan secara online adalah yang paling memungkinkan. Seluruh lukisan kali ini adalah berjumlah 14, di mana salah satu dari lukisan yang merupakan maskot, yaitu Emotion Line, akan kita lakukan lelang amal. Lukisan-lukisan tersebut adalah lukisan abstrak yang terbentuk atas tarikan garis yang menghasilkan kumpulan figur berbagai ekspresi dan kalimat-kalimat yang bebas. Untuk itu, sebelum kita memulai acara pameran lukisan tunggal online ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak, terutama Rumah Jawa Gallery, Bapak Itang Zulfikar dan keluarga, Mas Janu, Teh Maudi Kusnaidi, Pak Sudikdo, Mas Bambang Wijanarko, Dr. Ira, Adriati MSN, Mas Syafri Effendi, Mbak Tuti Kresna, terima kasih. Dan nggak lupa dengan Iis Macik, terima kasih Iis. Dan seluruh teman-teman tim penyelenggara, yaitu Leila, Rita, dan Mira, terima kasih. Dan seluruh donatur, dan semua pihak teman dan keluarga yang telah membantu terselenggaranya pameran lukisan online untuk Rian ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam acara ini. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Devi. Ini bukti ya, pandemi ini membuat kita lebih kreatif. Mbak Devi itu sehari-hari adalah seorang auditor di kantor ya. Tapi berkat pandemi, dia bisa jadi penggagas dan penyelenggara pameran luar biasa. Oke, Bapak Ibu, menurut Mas Janu, karya-karya Rian merupakan ungkapan rasa yang murni. Gembira, rindu, marah, sedih, semuanya tersimpan di dalam goresan. Mari kita dengarkan lebih jauh lagi dari Mas Janu. Halo, selamat malam Mas Janu, silahkan. Selamat malam, Mbak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Janu. Selamat malam, salam budaya. Sebetulnya apa sih yang perlu saya ceritakan di sini ya? Saya sudah nulis sebetulnya dan nanti bisa dibaca. Kemarin sempat ngobrol sama Pak Itang. Pak, untuk apa saya ngomong lagi hasil
obrolan saya dengan jenengan dan Bu Astri juga Rian udah masuk dalam tulisan saya, Pak. Kita ngobrol-ngobrol lagi, terus akhirnya kita sepakat saya akan bicara aja tentang bagaimana sih proses pameran ini akhirnya bisa berlangsung. Bukan hanya sebagai latar belakang saja, tapi semangat yang dibawa kebetulan kita semua yang ada di sini waktu itu dalam satu frekuensi sehingga semangatnya muncul dalam pameran ini, dan tentunya secara tidak langsung juga akan ada di dalam karya-karya Rian. Yang pertama saya cerita adalah tentang awalnya. Jadi saya di sini bicara tidak sebagai seorang Janu, tapi sebagai bagian dari tim. Ada Pak Itang, ada Bu Astri, ada Bu Devi, ada Mas Rian. Jadi saya hanya sebagian kecil aja dari tim itu. Dan sekarang di Zoom meeting ini saya menjadi bagian yang lebih kecil lagi dari perhelatan ini akhirnya. Jadi awalnya saya dihubungi oleh Pak Itang untuk menulis di pameran ini, dan waktu itu saya menolak karena ini di luar kebiasaan saya. Saya biasanya harus bertemu dengan seniman secara langsung, ngobrol, menghabiskan kopi bersama seharian. Saya bisa melihat raut mukanya, emosinya, apapun yang terjadi, apa yang dia makan pun saya harus tahu. Biasanya kan seperti itu. Kalau memungkinkan pun saya akan menginap, ngobrol dengan senimannya sampai larut malam, sampai pagi hari. Tapi hal itu tidak mungkin saya lakukan ketika dalam kondisi seperti ini, pandemi. Dan hal lagi jaraknya, saya di Jogja, Rian di Jakarta, dan semua yang menggagas pameran ini berada di Jakarta. Tidak mudah saya untuk masuk ke Jakarta. Tapi Pak Itang dengan bahasa seorang bapak ya, meyakinkan saya bahwa kita semua saat ini sedang belajar untuk menggagas sebuah pameran. Akhirnya oke, saya setuju, sama-sama kita belajar, berkoordinasi dengan Pak Itang, Bu Devi, dan juga Bu Astri, tentunya juga dengan Mas Rian. Di tengah perjalanan ada banyak kendala ternyata karena ada beberapa hal yang itu tadi. Kalau Rian tidak mau disebut unik, saya sebut itu kedahsyatannya Rian itu. Dia tidak bisa ngobrol secara langsung dengan seseorang. Ada beberapa hal yang membatasi itu. Nah, akhirnya dengan keadaan seperti itu kami cari solusi lain. Akhirnya saya banyak ngobrol dengan ibundanya Rian, yaitu Bu Astri, untuk mencari data. Bagi saya itu sebuah data, sebuah cerita yang akan menjadi semangat bagi tulisan-tulisan saya. Di pertengahan itulah akhirnya kita semua sepakat untuk memakai kata strip emotion line. Dalam artian bahwa mengapa kita memakai judul itu, karena pertama karya-karya Rian bagi saya pribadi itu bentuk ungkapan rasa, bukan logika. Jadi rasanya dia yang paling pertama muncul, intuisinya dia yang pertama kali muncul untuk menggoreskan setiap garis itu. Jadi kalau kita berbicara setiap garis yang ada di situ, kita tidak berbicara tentang logika, tapi berbicara tentang rasa, yaitu emosi. Emosi tidak hanya berarti marah, tapi ada sedih, ada rindu, ada cinta. Cinta juga termasuk bagian dari emosi. Jadi emotion line tanpa tanda strip itu, tanpa tanda hipen pemisah itu merupakan garis-garis rasa. Tapi Rian merupakan anak milenial. Anak milenial yang serba juga, serba elektronik juga. Jadi
kita sepakat kasih tanda hipen, tanda pemisah untuk mewakili Rian sebagai seorang anak milenial yang mewakili zamannya. Jadi karyanya dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tapi seharusnya juga bisa mewakili zaman saat ini. Itu merupakan penanda zaman. Yang kita kalau berbicara tentang zaman ini, rasa sudah tidak terlalu digunakan oleh sebagian besar orang. Rian memilih rasa yang bagi saya itu merupakan bagian yang melawan arus mungkin. Dia menggunakan rasa itu untuk melawan arus-arus yang ada di sekitarnya dia. Di akhir proses ini itu ada banyak kendala juga sebetulnya. Banyak hal yang ternyata belum bisa dirampungkan sesuai deadline waktunya. Ada banyak hal yang ternyata masih kurang. Kita koordinasi lagi. Akhirnya kembali bahwa kita harus melepaskan semua beban itu. Seperti juga Rian ketika dia berkarya, dia melepaskan semua beban itu. Kita telah menggugurkan kewajiban kita. Dan inilah yang terjadi, inilah yang kita tampilkan seperti ini. Kalaupun itu bisa menandai saat ini, tentunya kita semua akan berbahagia. Kalaupun tidak, kita telah berbuat yang terbaik. Dan terima kasih banyak buat Rian terutama. Bagi saya, dia lebih muda tapi memberikan banyak pelajaran bagi saya. Semangat yang luar biasa. Nah, ada hal yang juga sangat menarik ketika saya ngobrol dengan Pak Itang tentang kondisi seni rupa saat ini pada khususnya dan kondisi sosial budaya pada umumnya. Jadi ketika arus industri begitu keras menerpa kita, itu yang terjadi adalah konflik kepentingan. Dan kita semua nanti akan bisa baca itu di sambutan Rumah Jawa. Yang bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin itu juga bagian dari spirit pameran ini, bahwa ada kalanya kita harus melupakan hal-hal yang bersifat kepentingan industri, kembali lagi ke rasa, kembali lagi ke emosi kita, kembali ke garis-garis kita yang sederhana, menjadi manusia dan manusiawi. Kita terhubung dengan orang lain itu, garis itu menghubungkan kita dengan sesama kita, dengan emosi, bukan dengan hanya logika yang memikirkan banyak kepentingan. Itu obrolan saya dengan Pak Itang beberapa waktu lalu. Terus ada sebuah kalimat yang bagi saya yang orang Jawa itu sangat menyentuh ya, ketika bukan kerabat, bukan saudara, tapi kalau pergi kita semua ikut kehilangan. Itulah hubungan kita dengan orang lain, yaitu dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan. Terima kasih untuk semuanya yang hadir di sini tanpa terkecuali. Sampai begini saja obrolan saya saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Janu. Ternyata buat Mas Janu juga sebuah pembelajaran baru. Sebagai penulis pameran biasanya harus selalu bertemu, berinteraksi langsung lama gitu ya dengan penulis, dengan pelukisnya. Tapi kali ini nggak ketemu sama sekali ya sama Riannya ya. Sama sekali. Semuanya harus dilakukan secara virtual. Oke, baiklah. Mari selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ibunda Rian, Mbak Astri Birowo. Mbak Astri, selamat malam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua.
Saya Astri Birowo, ibunda dari Ahmad Rifki Ardian atau yang sehari-hari dipanggil Rian. Mewakili keluarga, mewakili ayah Rian, saya, Rian, dan adiknya mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya sebuah kegiatan sosial berupa pameran tunggal virtual berjudul Emotion Line yang dapat terlaksana di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 seperti ini yang belum berakhir dan penuh ketidakpastian ini. Kemudian saya dan Rian mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran undangan. Saya lihat alhamdulillah cukup banyak pada malam berbahagia ini. Selamat datang Ibu Dr. Ira Adriati MSN, dosen pada Fakultas Seni Rupa Desain ITB. Bapak Amir Sidarta, apakah sudah datang ya Pak Amir dari Sidarta Auctioneer. Syafri Effendi, pelukis, muralis yang kebetulan juga omnya Rian, sepupu saya Syafri Effendi. Mbak Tuti Krisna, psikolog, Mbak Maudi Kusnaidi, dan terima kasih atas kehadiran semua pencinta seni di sini yang terdiri dari teman maupun keluarga. Oh ya, satu lagi, Tante Sita yang dari Virginia juga hadir, terima kasih. Berikutnya, atas suksesnya penyelenggaraan pameran ini, saya dan Rian berterima kasih kepada Devianti, sahabat SMA saya yang menggagas pameran ini karena melihat bakat dan potensi Rian. Rumah Jawa dan Itang Zulfikar Latif beserta keluarga yang mensupport penyelenggaraan pameran ini. Sahabat-sahabat SMP dan SMA saya yang lainnya, Leila Nediana, Mira Ramayanti, dan Rita Juwita, yang secara volunteer telah mendedikasikan waktunya mulai dari donasi, mencari tema juga, dan segala sesuatu support untuk Rian menyelesaikan 14 buah karya hingga terlaksananya talk show malam ini. Mas Janu yang jauh-jauh dari Jogja walaupun secara virtual namun telah membimbing Rian juga dari awal hingga selesainya melukis 14 buah lukisan. Terima kasih juga kepada para donatur yang terdiri dari teman dan keluarga. Terakhir, sedikit tentang Rian, seorang pelukis muda berspektrum autis ringan, artinya Rian ini memiliki kendala dalam bersosialisasi. Namun di balik kendala sosialnya ini, alhamdulillah terselip anugerah berupa kemampuan visual, khususnya dalam bidang menggambar dan melukis. Doa saya mudah-mudahan potensi Rian ini bisa menjadi bekal Rian hidup mandiri di tengah kehidupan sosial yang tidak pernah sederhana ini. Amin ya robbal alamin. Demikian aja dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kembali ke Mbak. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Astri. Ya, Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan, senang sekali malam ini sudah bergabung bersama kita Mbak Maudi Kusnaidi. Halo, selamat malam Mbak. Maudi Kusnaidi, seorang public figure dikenal sebagai seorang pencinta seni. Tidak hanya sebatas seni peran, namun seni musik, seni lukis, ya, berbagai seni. Kita sering sekali melihat Mbak Maudi berperan di sendera tari dan lainnya ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan dengarkan sambutan dari Mbak Maudi Kusnaidi yang sekaligus akan membuka pameran ini. Selamat malam Mbak Maudi, silahkan. Selamat malam Mbak Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada 53 partisipan yang sudah bergabung, senang sekali. Boleh menyapa, mungkin ada teman saya, ada Mas Didit Maulana yang mungkin sudah bergabung dari IKAT Indonesia yang baru saja ulang tahun 18 Januari kemarin. Terima kasih Mas Didit. Ada teman-teman saya, ada Lina, Amel dari Lovely Maudi, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam juga untuk para panitia penyelenggara yang sudah bekerja keras dengan penuh semangat. Saya dihubungi panitia sudah dari tahun lalu, kalau nggak salah Mbak Rita,
yang menghubungi saya panjang lebar dan memberikan semangat, dan ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa buat saya karena bisa mengenal karyanya Rian. Saya malu loh sebenarnya dibilang art lover, memang pencinta seni gitu. Memang saya senang sekali dalam semua bentuk seni dan budaya. Tapi melalui acara ini saya jadi bisa melihat betapa karya yang disampaikan sama Rian itu, ini salah satunya yang ada di sini saya pajang. Rian, terima kasih ya lukisannya. Rian gini. Penuh emosi. Mungkin saya nggak mengerti betul, Mas Janul yang lebih tahu, para pencinta seni lukisan pasti lebih tahu. Tapi saya melihat apa yang disampaikan sama Rian tuh penuh dengan emosi dan sangat jujur gitu. Bukan segala sesuatu yang diartifisial atau dibuat-buat. Jadi ini suatu kejujuran yang saya terima dari Rian. Jadi terima kasih sekali bahwa saya bisa mengenal karya-karya dari Rian. Dan seperti apa yang sudah disampaikan sama Mbak Astri, Ibunda dari Rian, dari Mbak Yesi sebagai perwakilan panitia penyelenggara, dan juga Mas Itang yang sudah banyak membantu pameran Rian. Saya berharap dengan kesempatan malam hari ini banyak sekali akses yang bisa membuka karya-karya Rian dinikmati, dikenal oleh banyak halayak luas, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar Indonesia. Mudah-mudahan memberi banyak kesempatan bahwa lukisan Rian ini bukan hanya sekedar ekspresi diri atau ungkapan emosi, namun juga menjadi sebuah karya yang bermanfaat untuk masa depan Rian dan juga untuk para pencinta seni lukis di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi saya dengar juga kalau nggak salah Rian sudah mempersiapkan satu buah masterpiece yang akan dilelang, betul ya Mbak Iis, Mbak Devi? Mudah-mudahan karya ini juga menjadi salah satu sumbangsih awalnya Rian untuk banyak masyarakat, kontribusinya sebagai masyarakat, dan mudah-mudahan disambut dan direspon dengan baik. Karena setiap saya memberikan informasi tentang pameran Emotion Line 2021 ini, semua menyambut bahwa, waduh bagus banget, wah ekspresif sekali, penuh dengan emosi gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini juga akan ditangkap oleh para pencinta seni lukis. Jadi tanpa panjang lebar, saya mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama menyaksikan karya-karya yang telah khusus dipersiapkan Rian untuk pameran lukisan tunggal Emotion Line 2021 ini. Semoga sukses dan bermanfaat. Untuk itu, mari kita saksikan sama-sama. Enjoy the show. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Maudi. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita saksikan dari Rian, kita akan foto bersama. Boleh dinyalakan mungkin videonya. Kita akan foto bersama dulu ya. Oke, ini sudah lihat ke kamera. Oke, Mbak Mira, udah siap Mbak Mira? Sebelum semuanya belum on, sebentar ya. Oke, belum semuanya on. Oh, ada Didit. Halo Didit. Soginya lagi ini ngurusin anak-anak. Jadi Iisnya dulu ya. Bentar ya. Ini perhalaman soalnya. Oh, ada Sita. Iya, ada Sita. Oh my God, halo. Senyum ya semua ya. Oke, baik. Kita lihat kamera ya. Hitung, Is. Oke, 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi. Oke, next sebentar. Ini soalnya ada tiga halaman sebentar ya. Oke, halaman baik. Kedua masih Halaman banyak yang kedua kosong. senyum. Aziz belum masuk, Erik belum masuk, Bapak Sudikdo belum, Renata Huta Barat belum on, Anita Purnama belum on, Irma Bebasari belum on, Ika Putri belum on, Ira Guritno belum on, masih banyak yang kosong ini.
pakai foto dulu, Mas. Ayo dinyalakan videonya biar bisa difoto. Oke. Oke, saya hitung ya. Satu lagi. Oke, satu lagi. Selamat malam, Mbak Tantri Nusaku. Halo, Mbak. Sudah, oke. Terima kasih semua. Kalau begitu. Terima kasih. Selanjutnya kita akan saksikan slideshow 14 lukisan Rian Emotion Line. Oke. Boleh di next, Alif. Oke. Saya akan bacakan dulu beberapa komentar. Pertama dari Mas Itang Zulfikar dari Galeri Rumah Jawa. Rian dengan segala kelebihan dan kekurangannya berusaha mengutarakan gagasan. Goresan-goresan garis spontan dalam lukisan menjadi ungkapan rasa. Tubuh dan jiwanya mengolah serapan dari sekitar menjadi karya-karya yang pantas dinikmati. Berikutnya, Alif. Dari pelukis Sudikdo, garis-garis liar menghubungkan satu titik ke titik lain, seolah menjadi jejak dalam setiap karyanya. Rian pandai membuat bahasa-bahasa yang hanya dia sendiri yang tahu maknanya. Berikutnya Alif. Oke, menurut Rian saya tidak suka kata unik, saya lebih suka kata dahsyat dan liar. Lalu kebiasaan hidup adalah salah satu bentuk seni. Oke. Berikutnya dari Mas Janu. Bagi Rian, mata menjadi celah bagi rasa untuk menyerap segala sesuatu di sekitar. Karya merupakan jendela hati. Pameran ini adalah proses belajar bagi Rian, menunjukkan karya sebagai cara untuk berkomunikasi dan mengungkapkan pemikiran serta rasa kepada orang lain. Berikutnya dari Bambang Asrini Wijanarko. Rian mengingatkan kita bahwa seni adalah ruang-ruang terbuka bagi mereka yang mencoba memproyeksikan bahasa internalnya yang paling tertutup dan terjauh dalam palung-palung batin sekalipun. Oke, berikut ini adalah biodata Rian. Rian lahir tanggal 12 Maret 1996. Rian juga sudah berpengalaman mengikuti berbagai pameran. Oke, berikutnya. Alif. Oke, nah ini adalah karya Rian yang berjudul Emotion Line. Ini adalah maskot dari pameran tunggal malam ini. Oke, Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti lelang, silahkan langsung mengontak Rita Juwita melalui WhatsApp. Oke. Lelang ini adalah lelang amal tentunya, dan alhamdulillah salah satu lukisan juga sudah sold hari ini, yaitu lukisan naga. Terima kasih kepada Ibu Tantri Nusaku. Oke, baiklah Bapak Ibu. Berikutnya kita akan nikmati bersama karya-karya dahsyat dari Ahmad Rifki Ardian. Silahkan Rian. Oh, sip. Oh, jadi kedengaran suaranya? Ya, apa namanya? Ya, saya mulai deskripsikan apa namanya lukisan ke semua lukisan secara umum. Jadi ya semuanya apa namanya merupakan percobaan saya, bukan percobaan sih, apa namanya harus saya lakukan dalam lukisan ini, melawan sesuatu yang biasa dilakukan di dunia di dunia ini.
Ya, jadi saya sesuatu yang nggak biasa itu namanya udah wajib bagi diri saya sendiri. Jadi gimana ya? Bentar. Gitu apa namanya? Jadi ingin apa namanya? Bukan memperlihatkan orang-orang kalau dunia ini namanya kalau biasa-biasa aja ada yang bikin orang jadi nggak nyaman. Aku itunya apa namanya perwakilan dari orang-orang tersebut yang kalau melihat dunia yang biasa-biasa aja apa namanya yang apa jadi nggak apa jadi kurang baik gitu apa namanya jadi ya dalam lukisan ini ke 13-14 lukisan ini apa ya bagaimana saya harus memperlihatkan sisi dunia yang udah nggak boleh biasa lagi bagi saya bagi saya tapi apa juga membuat orang paham bahwa dunia ini tidak selamanya apa ya yang terlihat. Jadi apa namanya gugup. Sebentar. Jadi gitu. Dalam bahasa saya mencampur-campur apa dengan memanfaatkan kompleksitas dunia ini seperti misalkan saya mencampur polisi dengan petani, melabelkan gerobak bakso yang ada di lukisan yang judulnya Masak Bumi itu namanya misalkan bakso elektrolit, bedak elektrolit segala macam gitu. Ya pada intinya pada akhirnya lukisan semua karya saya dalam bentuk apapun adalah misinya adalah memperlihatkan bahwa hiruk pikuk adalah hal yang baik, tapi dalam sisi lain juga memperlihatkan kekacauan sebelum kekacauan itu sendiri terjadi di dunia ini. Ya gitu tapi yang lebih penting adalah ya apa namanya setiap karya dalam bentuk apapun harus membuat saya nyaman terlebih dahulu, memberikan hiburan, humor. Nah ya udah begitu. Udah Rian? Ya udah. Terima kasih, dahsyat sekali karya-karyanya Rian. Boleh tepuk tangan dong semuanya buat Rian. Aduh, dahsyat ya bagaimana Rian dapat mengekspresikan perasaannya di garis-garis lukisan. Dan kadang juga ada narasi-narasi gitu ya. Judul-judul lukisannya juga sangat intriguing gitu. Waduh. Risotto Joker, The Joker gitu. Saya sedang mencampur apapun yang enak dicampur. Virus rebus yang ini. Mungkin bisa diperlihatkan lagi lukisan yang sudah sold malam ini adalah lukisan naga ya. Iya. Oke. Nah ini ya lukisan naga juga. Nah di setiap lukisannya juga ada narasi-narasinya. Black Cattail, ini Bygone bahkan ya. Gandul, Is. Oke. Setelah tadi kita mendengarkan dari Mas Janu, dari Maudi, dari Rian juga, gitu ya. Saya ingin dengar dari Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ada di sini, yang lainnya, itu bagaimana komentarnya tentang lukisan-lukisan Rian. Oke, sudah ada bersama-sama kita Dr. Ira Adriati, MSN, dosen program studi seni rupa Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Ini dosennya Rian ya. Selamat malam Ibu Ira. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Ira, mungkin ada komentar yang ingin disampaikan. Ya, selamat buat
Rian atau Indro ya panggilannya di kampus. Saya sendiri memanggilnya tetap nama resminya Ahmad Rizky gitu ya. Kebetulan saya dosen di mata kuliah teori gitu. Jadi kalau melihat Rian itu selalu duduk di paling depan gitu ya. Terus kemudian serius memandang ke papan tulis dan sering saya tanya tapi kadang-kadang mau menjawab atau tidak gitu ya. Saya juga mendapat titipan dari Kaprodi program studi seni rupa FSRD ITB dari Bapak Dr. Willy Himawan mengucapkan selamat untuk pameran Rian hari ini, termasuk juga dari Pak Ocho Santosa yang mohon maaf mereka tidak bisa hadir, jadi menitipkan pesan pada saya. Kami sangat bangga alumni kami bisa mengadakan pameran tunggal. Kemudian kalau berkaitan dengan karya, kalau tadi Mas Janu merasa untuk menulis mungkin perlu diskusi dengan Rian. Kalau saya sudah menikmati dari visualnya gitu ya. Mungkin Rian ingat ya ada mata kuliah kritik seni, kita bisa menikmati dari visualnya tanpa saya harus bertemu dengan Rian gitu ya. Nah, yang saya rasakan memang selama ini di kelas itu saya rasa Rian punya kekhususan sendiri begitu ya, dan ternyata di tulisan juga Ibu Asri menyatakan bahwa Rian memang mempunyai keunikan dengan apa yang disandang sejak lahir begitu. Tapi kemudian ketika kita melihat karya-karyanya yang ada ini, saya menganggap bahwa Rian berkarya merupakan sebuah proses terapeutik gitu ya, art as therapy gitu. Nah, bagaimana hambatan-hambatan Rian untuk berkomunikasi secara verbal dia alihkan dengan bahasa visualnya gitu ya. Jadi Rian sangat beruntung bisa masuk ke FSRD ITB begitu. Nah, dari bahasa-bahasa visualnya kalau tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Rian gitu bahwa saya melukiskan sesuatu yang di dunia ini memang tidak boleh tenang gitu ya. Selalu ada kontras-kontras yang terjadi, ada pertentangan-pertentangan yang terjadi ya. Kalau misalnya melihat lukisan Rian sebetulnya mengingatkan pada pelukis grafiti awalnya Jean-Michel Basquiat mungkin ya. Kalau saya lebih mengingatnya itu gitu ya. Ada perpaduan antara teks dan bentuk-bentuk visual yang tidak terlalu realis tapi kita masih bisa menangkap gitu simbolik tadi gitu ya. Nah, kemudian mengapa sih saya katakan bahwa ini merupakan proses terapeutik bagi Rian? Karena di beberapa karya, misalnya yang di lukisan naga, gitu ya, Rian mengakui bahwa saya menerima kegagalan, gitu ya. Kegagalan itu kan sebuah problem. Tapi kemudian dengan proses tadi berkaryanya, Rian menganggap sudah berhasil melewati kegagalan itu menjadi sebuah karya lukisan naga. Nah, kemudian juga ketika di karya The Joker, itu juga Rian menyatakan bahwa ini sebuah gambaran kegagalan saya dalam proses mencari bentuk seni. Ya, menjadi seorang seniman memang sangat sulit gitu karena memerlukan sebuah kekasan nantinya gitu ya untuk bisa mengaktualisasikan diri di media sosial seni. Orang mesti punya yang originalnya gitu ya. Dan mengapa karya Rian menjadi istimewa? Karena menurut saya dia mengeluarkan menemukan cara memvisualisasikan perasaan atau emosinya tadi dalam bentuknya yang unik. Jadi dalam waktu yang singkat mungkin dari pendidikan, Rian berhasil menemukan ideolek. Ya, ideolek itu adalah ciri khas dari seorang seniman. Jadi nanti mungkin orang ketika melihat dimanapun, kalau melihat karya ini, oh ini karyanya Rian ya pasti. Nah, ketika apresiator sudah bisa menyatakan gitu ya bahwa ini kekasannya Rian, itu adalah keberhasilan seorang seniman. Jadi artinya kalau dia sudah sampai di sana, idealnya sampai di puncak aktualisasi diri, gitu ya. Dan semua orang pasti akan mengejar ke sana, gitu ya. Jadi dengan bakat alamiahnya Rian, kemudian juga mungkin Rian bisa sadar atau di bawah sadar, tapi media lukis ini menjadi sebuah terapi untuk Rian, gitu ya. Membuat Rian menjadi lebih percaya diri, merasa yakin, bisa mengungkapkan apa yang dirasakan melalui media visual tadi, elemen garis, bentuk, dan warna. Nah, kemudian
yang menarik yang saya lihat dari lukisan Rian ini, kalau kita melihat objek per objek, itu memang sesuatu yang konflik gitu ya, sesuatu yang keras. Tapi saya merasakan bahwa Rian kemudian menyelesaikan persoalan keras itu dengan menampilkan warna. Nah, ketika kita memandang karya Rian, tapi fokus di warnanya, saya menganggap bahwa Rian sudah menyelesaikan persoalan tadi, kompleksitas tadi, menjadi sesuatu yang menyenangkan, menenangkan, gitu ya. Karena Rian juga menegaskan bahwa ketika saya berkarya, saya harus tenang, saya harus gembira, gitu ya. Yang ini yang kita sedang ditampilkan di layar, Nasi menceritakan yang nyaman dan lucu, gitu ya. Buat Rian, ketika menampilkan objek-objek ini bukan sesuatu yang sederhana, gitu ya. Dia melihat dunia ini kompleks melalui istilah jenderal, surgeon, farmer, dan dia ingin satukan dalam situasi yang memang penuh konflik, problematik, gitu ya. Tapi ketika kita melihat warna yang ditampilkan oleh Rian, semua problematika itu seakan-akan menjadi tenang, gitu ya. Ketika kita melihat menjadi sebuah kebahagiaan, gitu ya. Dan menurut saya itulah kecerdasan Rian, gitu ya, memadukan, mengkontraskan antara sesuatu yang secara bentuk kompleks, dramatis, problematik, tetapi kemudian dia finishing dengan warna-warna yang membuat kita juga jadi nyaman melihat karya Rian yang demikian kompleksnya, begitu ya. Jadi buat saya ini juga mungkin bisa menjadi contoh bagi rekan-rekan lain yang memiliki sebuah keistimewaan dengan adanya kondisi yang autis, begitu ya, karena sebetulnya mereka yang mengalami autis itu juga memiliki kecerdasan yang tinggi, gitu ya. Dan menurut saya Rian mampu kemudian menyelesaikan problem-problem komunikasi tadi, diubah menjadi bahasa visual, dan kemudian dari kompleksitas itu dia merasakan proses terapeutik yang akhirnya dia merasakan kenyamanan, dan kenyamanan itu bisa kita baca melalui warna-warna yang ada dalam lukisan Rian, gitu. Jadi kalau Rian mempertahankan gaya seperti ini, maka ideolognya Rian menjadi tercapai, ketemu, gitu ya. Oh, ini gayanya Rian, mengkontraskan antara yang kompleks dengan warna-warna yang kemudian akhirnya soft dan menenangkan bagi orang yang melihatnya, begitu. Mungkin itu, dan kemudian satu hal yang Rian sangat beruntung adalah memiliki seorang ibu yang begitu semangat untuk memajukan putranya, gitu ya. Saya masih ingat Ibu Asri pernah ketemu dengan saya ketika Bu Asri menanyakan bagaimana kalau Rian bisa ikut program magister, gitu ya. Waktu itu sempat kita berbincang sebentar, begitu. Nah, jadi kalau buat saya itulah salah satu karunia yang diperoleh oleh Rian, berada dalam lingkungan keluarga yang memberikan support, juga teman-teman atau sahabat-sahabat dari Bu Asri yang juga mendukung untuk menjadikan Rian, ya kita sangat berharap Rian bisa menjadi pelukis yang besar, gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat Rian, selamat Bu Asri dan keluarga, juga sahabat-sahabat Bu Asri semua. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ira. Jadi ya, ada problematik, ada keras, tapi juga nyaman, gitu ya, kita melihatnya dari lukisan Rian. Oke, kalau dari Mas Safri Effendi, gimana Mas? Halo, dengeran nggak? Kedengeran. Mantap. Tuh, kenapa judulnya jadi pelukis muralis ya? Gue kan kali. Pelukis muralis. It's okay. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Hope so well ya. Iya. Cepet aja karena biasa anak-anak nunggu. Anyhow, Rian, congratulations for everything. Hope everything goes well for you, okay? Sorry agak sedikit belepetan bahasanya, kalau menurut gue, ya karya Rian tuh benar-benar kompleks and apa ya? Promise so much of details gitu. Itu maksudnya kalau misalnya gambar sendiri kayaknya, aduh, for me nggak sabar kali, tapi kalau Rian mungkin sabar banget. Gitu. Cuman ya, gini aja sih Rian, do your best, nggak usah ke depannya itu jangan pernah takut, jangan pernah minder, just do your thing. Yang pastinya
ke depan insya Allah pasti ada jalan. Itu udah pasti. Ya. Just don't stop. Keep on going, man. Oke? Itu aja. Gitu. Halo. Terima kasih Mas Safri, ini anak Jakarta Selatan sekali ya sepertinya. Ember, Jaksel banget. Anak Jaksel ya. Oke. Nah, lalu pengen juga dengar dari, ada lagi Mas Safri, masih ada yang mau disampaikan? Ya, mungkin kapan Rian kita bisa berjumpa lah setelah COVID-nya udah selesai atau gimana gitu. Oke. Di Jakarta Selatan pastinya ya. Ketemu. Oke. Sorry, harus sign out dulu ya. Oke, ada urusan. Oke. Baik, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih ya. Selamat malam. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Lalu kita juga ingin dengar dari Ibu Tuti Kresna. Halo Bu Tuti. Selamat malam. Kenalkan aku Tuti Kresna. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran banget, Mbak. Kedengeran ya. Jadi kebetulan nih saya kurang paham seni, tapi kebetulan karena latar belakang psikologi. Jadi biasanya kalau melihat lukisan Rian ini luar biasa menurut aku. Karena dia tertata dan seimbang. Jadi ada warna, ada garisnya, kemudian dia juga fokus. Kalau memang sedang menggambar lengkung, maka hampir seluruh lukisan terkait dengan lengkung. Begitupun garis. The Joker dan juga naga adalah salah satu contoh yang keren banget lukisannya. Dan itu juga kelihatan bahwa lukisan-lukisan ini sebagaimana anak spesial, selalu kelihatan gembira. Jadi mereka itu biasanya 3B, kalau aku boleh ngomong ya, bebas, bermain, dan bahagia. Jadi mereka, cara mereka melukis, memilih warna, maaf, jadi jatuh. Itu adalah dari sudut pandang mereka, dengan imajinasi tinggi. Tapi terutama gini, bagi anak-anak istimewa seperti Rian, dunia ini overstimulus. Overwhelm, seperti banjir stimulus. Nah, melukis adalah salah satu cara mereka mengontrol stimulus-stimulus yang dianggap terlalu banyak. Cara mereka mengorganisasi stimulus itu adalah dengan melukis. Jadi nggak cuma mengekspresikan dari dalam, tapi lukisan ini mencerminkan apa yang ada di dalam dan bagaimana mereka mengontrol stimulus luar. Kalau kita kan gampang ya, misalnya stimulus gini kita diem. Kalau stimulus sunyi kita nyalakan musik. Bagi anak-anak spesial, menggambar inilah mengontrol lingkungan di sekitar mereka. Warna ini adalah alat kontrol. Garis-garis yang mereka tarik itulah cara mereka mengorganisasi dunia yang buat mereka hiruk pikuk. Cukup penuh dengan kontras-kontras. Kemudian lagi mereka biasanya penuh humor. Dan juga imajinasinya tuh keren banget untuk Rian ini ya. Aku lihat ada beberapa orang yang seperti Monet. Ada beberapa orang yang lukisannya sangat ekspresif. Seperti lukisan-lukisan Rian ini. Jadi selamat untuk Rian. Dan mudah-mudahan kedepannya betul-betul bisa menjadi seorang seniman yang bahagia. Dan juga lukisannya membuat orang lain terinspirasi dan bahagia juga. Demikian. Keren banget sih kalau aku lihat. Begitu aja. Mbak Tuti. Jadi 3B tadi ya, terlihat bebas, bahagia. Satu lagi apa Mbak tadi B-nya? Bermain. Dia bermain dengan warna, dengan garis. Bagaimana gitu. melalui lukisan Makanya liar itu menjadi kata yang dicintai oleh Rian. Ya, betul. Kemudian bermain itu menunjukkan betapa dahsyat kegembiraan itu. Demikianlah dari beberapa yang aku lihat dari kemarin ya. Jadi seperti kita masuk ke dalam dunia garis dan dunia warna. Kalau favorit saya The Joker. Oke. Menarik ya, kita tadi udah dengar dari sudut pandangnya Mas Janu, dari sudut pandangnya Dr. Ira, lalu dari Mas Safri gitu ya. Dari Mbak Tuti ternyata beda lagi gitu ya. Sudut pandangnya adalah bagaimana lukisan ini adalah media Rian mengorganisir
overwhelmed dari stimulus yang didapatkan di dunia ini gitu ya. Dunia luar ya. Oke, luar biasa. Oke, nextnya mungkin kita mau dengar dari Bapak Amir Sidarta. Mas, ada Bapak Amir Sidarta? Ya, oke. Kalau begitu mungkin dari Mas Itang. Mas Itang dari Galeri Rumah Jawa dulu mungkin. Mungkin lanjut dulu aja kali ya. Baik, sudah semuanya sudah disampaikan kan dari awal sampai akhir. Mungkin lanjutkan lagi aja, mungkin narasinya sudah bagus sekali semuanya yang disampaikan. Mungkin dari teman-teman yang lain yang ada di sini, ada yang mau disampaikan, gimana komentarnya, Bapak Ibu di sini? Ada yang mau menyampaikan lagi pendapatnya tentang lukisan-lukisan Rian? Mungkin bisa raise hand yang mau bertanya. Safira, siapa? Silakan bertanya. Kalau ada yang mau bertanya ya. Oh iya, boleh loh mau bertanya ke Rian. Ini kenapa sih seperti ini gitu? Kenapa sih? Maksudnya apa sih yang ini? Boleh sekali bertanya. Silakan boleh raise hand. Untuk teman-teman yang mau bertanya. Atau dari Ibu Maya Rizano. Ada Ibu Maya Rizano? Halo, selamat malam. Ya, ya barusan saya mau raise hand sebetulnya, jadi wujud dicinta ulang tiba ya. Nyambung kita Mbak ya. Ya. Untuk koneksi, silakan Mbak. Enggak ya? Kedengaran suara saya? Kedengaran? Kedengaran Mbak. Ya, ya. Selamat malam pada semua yang hadir di sini. Dengan selamat malam Mbak Astri dan juga Rian tentunya. Ya, saya dari Bank UOB Indonesia. Kebetulan memang kami bergerak di bidang seni untuk apresiasi CSR dan memberikan panggung sebetulnya juga kepada para perupa Indonesia. Jadi kami sangat tertarik sekali dengan lukisan yang digagasi oleh Rian. Menurut penilaian saya yang mungkin pribadi ya, saya melihat bahwa garis-garis dan ungkapan warna dan kata-kata ya itu sangat kuat sekali. Memang melihat lukisan Rian ini cukup unik karena kita tidak bisa hanya melihat sekali, tapi karena begitu banyak detail, jadi kita akan terus engage ya dengan lukisan Rian ini yang membuat karyanya cukup unik. Dan mungkin juga nggak cukup hanya satu kali atau saat ya untuk bisa menilai. Setiap kali mungkin ya, saya merasa setiap kali kita kembali melihat karyanya ada suatu detail baru yang kita kita pelajari kembali dan coba untuk mencari terjemahannya ya di balik gagasan Rian. Jadi ini yang sangat menarik sekali, sangat engaging menurut saya dan membuat saya rasa sebuah karya yang menarik adalah yang bisa mengangkat sensibilitas yang dimana karya dan para penikmat seni ini bisa saling berinteraksi. Dalam arti ada suatu komunikasi di mana kita ingin selalu bertanya dan berpikir kenapa ya penggambaran kata-kata ini misalnya ya. Kenapa digambarkan secara abstrak dengan warna-warna yang begitu variatif. Sehingga saya melihat bahwa Rian ini punya potensi yang besar ke depan dan senang sekali juga melihat banyaknya generasi muda Indonesia, perupa Indonesia yang bisa menginspirasi bagi yang lainnya juga ya, karena Indonesia memang memerlukan panggung, perlu memberikan panggung lebih banyak lagi kepada para talenta muda kita, sehingga kita bisa melihat regenerasi lagi ya daripada para pelukis-pelukis muda ini yang nanti akan terus menjunjung tinggi kebudayaan seni di Indonesia, dan Indonesia juga merupakan salah satu hub di Asia Tenggara. Jadi dengan adanya para talenta muda seperti itu. Jadi sama sekali lagi kan
semoga pameran virtual ini dapat terus dilaksanakan. Sesudah pandemi pun juga bisa lebih dahsyat lagi ya. Dan mungkin satu lagi juga yang ingin saya komentari bahwa saya melihat bahwa anak-anak yang mungkin tadi sempat disebut ya, bahwa Rian memiliki sebuah kebutuhan khusus, tapi saya tidak melihat itu ya, karena saya berpikir bahwa seni itu tidak perlu mengkotak-kotakan ya, antar talenta atau antar manusia ya, karena sebetulnya kan seni ini sebetulnya tidak ada batasan, dan kita melihat bahwa ekspresi melalui seni ini ternyata transcending ya, across all all dimensions ya. Jadi dimensi daripada kreativitas ini menurut saya tidak bisa dikotak-kotakan, justru menjadi enabler ya untuk membuka pikiran, menjadi lebih kreatif lagi. Jadi saya sangat mengapresiasi dengan sangat tinggi sekali anak-anak yang justru memiliki kelebihan justru di sini ya, bukan kekurangan tetapi kelebihan ini. Ya, kira-kira seperti itu yang saya ingin sampaikan. Mungkin kalau saya boleh bertanya satu pertanyaan, tadi kan Mbak Is sempat menyampaikan juga, ada kata-kata tertentu yang mungkin bisa Rian terangkan, jelaskan, kata-kata apa ya yang paling, mungkin di The Joker misalnya, kata-kata apa yang paling istilahnya menggugah ya untuk Rian sendiri. Apa yang ingin Rian sampaikan sebetulnya ya di dalam kata-kata yang mungkin berserakan ya di dalam karyanya. Itu saja mungkin satu pertanyaan dari saya. Rian, mungkin mau dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Maya. Atau Mbak Astri, mungkin bisa diingatkan Rian pertanyaan Ibu Maya tadi, terutama untuk di The Joker ya, tentang kata-kata yang ada di situ. Bang Rian mungkin bisa menjelaskan ini lukisan The Joker, Bang. Lukisan The Joker. Suaranya jauh ya, Rian ya? Kedengeran nggak Mbak Iis suaranya Rian? Belum Mbak, belum kedengeran suaranya Rian. Oh, nggak kedengeran Bang? Kedengeran? Nggak apa-apa, tidak apa-apa misalnya tidak bisa jawab. It's okay, nggak apa-apa. Coba ngomong lagi Bang. Tes. Ya itu. Tes. Oke, kedengaran sekarang Rian. Ya. Oke, lukisan The Joker yang 80 The Joker. Yang 2019 ya? Ya. Iya. Yang banyak tulisan-tulisan berserakan itu kira-kira di balik gagasan The Joker itu kira-kira penjelasannya seperti apa gitu Bang? Ya, itu apa ya? Sebenarnya sih lukisannya nggak dibuat dalam sesaat, berhari-hari bahkan berbulan-bulan berminggu-minggu berbulan-bulan. Apa itu pun bukannya aku kayak ngerjain ngabisin waktu sejam berjam-jam gitu Jadi aku itu ya misalkan kayak aku main pas di tengah-tengah main laptop, baca buku, baca komik segala macam, terus aku ngerjain The Joker gimana ya? Mencoba tumpang tindih secara spontan. Apalagi ya, terus ya ini tempelannya tuh bekas sisa dari lukisan sebelumnya ya, terus bukan cuman lukisan doang, ada kertas segala macam hasil dari aku tulis ku bawa pas keliling kota di Jakarta. Habis itu ku tempel hasil hasil nulis di pas keliling Jakartanya ku tempel di lukisan The Joker. Itu salah satunya. Apalagi ya? Jadi nyari gimana ya? Ya pada intinya nyari seni saya gitu, nyari seni yang buat saya gitu dengan berbagai cara misi yang dia lakuin, tumpang tindih nempel terus nulis ku cat
catnya namanya aku kasih bukan air terus apa namanya cat ku aduk-aduk, ku tumpahin ke situ ke lukisannya. Ya segala macam begitu sih namanya. Jadi nggak cuma satu intensi doang di lukisan The Joker, ada multiple intention ya gitu. Menjawab? Sorry. Ya, terima kasih Rian atas penjelasannya. Mudah-mudahan suatu waktu bisa melihat karya aslinya ya, pastinya akan lebih dahsyat. Terima kasih Rian. Terima kasih juga Mbak Maya. Ya. Bapak Ibu, mungkin kembali lagi saya ingin ingatkan bahwa malam ini kita juga akan membuka lelang amal untuk salah satu lukisan Rian yang merupakan maskot dari pameran malam ini yang judulnya Emotion Line. Emotion, untuk mengikuti lelang, Bapak dan Ibu bisa menghubungi Rita Juwita, nomor WhatsApp-nya sudah ada di chat. Silahkan bisa langsung chat ke Mbak Rita di 0813 14854737. Ada di chat ya, Bapak Ibu silahkan aja langsung mengajukan. Untuk Emotion Line sendiri, harga lelang dibuka mulai 8 juta. Dan ini adalah lelang amal, jadi sebagian dari hasil penjualan akan disumbangkan ke badan amal. Nah, baiklah. Mungkin masih ada komentar lagi dari Mas Sudikdo ya? Boleh? Bisa Pak Po. Oke. Ya. Bisa ikut ngomong. Silakan. Halo. Ya. Ya, kedengaran Mas. Silakan. Mas Sudikdo masih di mute. Selamat malam buat semuanya. Selamat juga buat Rian. Baca rohnya siapa? Nggak, ini nih tangannya. Sebenarnya tadi saya sudah bilang ke Pak Itang bahwa saya sudah komen di katalog, tapi oke, nggak apa-apa. Saya hanya ingin memotivasi Rian bahwa apa yang sudah dilakukan Rian hari ini adalah satu titik. Teruslah bergerak ke titik-titik yang lain sehingga membentuk garis-garis yang luar biasa, garis-garis yang dahsyat seperti yang Rian inginkan. Jangan pernah takluk pada satu kritik, karena untuk menjadi besar itu perlu proses yang bermacam-macam. Termasuk kritik-kritik adalah masukan buat Rian, dan intinya jangan terlalu putus asa ketika ada komen ini, komen itu, bahwa apa yang Rian lakukan, ya itulah yang terbaik buat Rian. Itu saja. Selamat sekali lagi buat Rian ya. Selamat. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Mas Sudikdo. Selamat Oke, malam. ada lagi yang mau memberikan komentar. Tadi saya lihat dari Selamat malam. Pak Ben. Oke, Ya. silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa Bu didengar mungkin? Mohon maaf. Ya, bisa Pak. Nah ya. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perkenalkan, nama saya Ben Trizal. Saya seorang guru seni lukis di SMK 4 Padang. Ini sangat apa namanya? Sangat respon dengan apa yang ditampilkan Rian, karena saya juga pernah menggiring siswa SMK 4 Padang ini di Serupa ITB. Kemarin namanya Reza, juga mempunyai kebutuhan khusus. Jadi saya ingat mereka,
Nah, namun di luar dugaan saya seorang Rian ini berkarya sangat luar biasa. Saya agak hampir tidak percaya seorang anak yang punya keterbatasan, tapi seolah-olah saya heran ini dalam lukisannya tidak terlihat hal keterbatasan itu. Mereka atau seorang Rian berbahasa garis saja sudah sangat mencerminkan sebuah kecerdasan. Belum lagi mereka menuangkan warna-warna yang sangat sangat cerdas, ya. Sentuhan-sentuhan warnanya dengan bahasa-bahasa yang sportif, garis-garisnya dengan bahasa-bahasa yang jujur. Ini sebuah luar biasa yang memang bisa kita kita lihat dari karya-karyanya. Ini sangat luar biasa. Saya tidak menduga pada awalnya garisnya, warnanya, ya komposisinya. Saya kira Rian bukan seorang pelukis pemula seperti itu. Mereka seolah-olah seorang Rian sudah berkecimpung lama di dunia seni lukis. Nah, ini yang saya agak terkagum lah, sangat luar biasa. Ya. Baik, Terima kasih Rian, selamat untuk Rian. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak dari Padang ya ternyata. Oke, saya lihat tadi Mbak Amelia Rais. Halo, Lia. Lia raise hand, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya. Ya, Iis. Ini Ya, silakan. saya ngelihat, ya bisa didengar? Ya, bisa Lia. Ya, saya itu temannya Astri ya. Jadi dari Rian mulai dia berkarya gitu ya, saya ngikutin cerita dari Astri gitu ya. Cuman saya nggak pernah berpikir bahwa Rian ini udah sematang ini gitu lukisannya. Jadi pada saat saya dikontak sama Mbak Devi, dikontak sama Mbak Rita, sama Astri sendiri menunjukkan lukisannya Rian gitu ya. Saya kayak tadi nih, ini Rian baru tapi lukisannya tuh sangat matang gitu kalau menurut saya, punya gaya tersendiri dan kalau kita lihat tuh kayak kelihatannya tuh kan kayak ini, tapi kalau dilihat secara keseluruhan lukisan ini benar-benar bagus gitu. Jadi pesan untuk Rian, terus berkarya ya Rian ya. Ini pasti masih banyak yang Rian bisa lakukan lebih dari ini. Karena baru start aja udah kayak gini kamu. Oke, congratulations ya Rian. Thank you Lia. Rian, jangan lupa terus berkarya ya. Ini adalah sebuah titik awal, tapi sudah banyak sekali yang suka gitu ya. Sudah banyak yang bilang keren. Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan, kita saat ini sudah ada di puncak acara, yaitu lelang amal. Oke, lelang amal sebelumnya sudah dibuka untuk lukisan yang berjudul Emotion Line. Untuk mengikuti lelang amal, Bapak Ibu bisa menghubungi Mbak Rita Juwita di nomor teleponnya ada di sini, ada di layar ya, silahkan. Nah lalu mungkin dari sambil menunggu lelang amal, nanti saya akan terus update ya untuk perkembangan lelangnya. Oke, lalu sambil menunggu, mungkin ada Bapak Ibu yang juga sudah mulai bertanya nih ke saya, kalau yang lain berapa ya? Oke, mungkin bisa langsung menghubungi juga Mbak Rita ya, Mbak Rita Juwita, ada WhatsApp-nya di situ, silakan langsung hubungi beliau. Nah, sambil menunggu update lelang ini, mungkin ada teman-teman yang masih ingin komentar atau dari Mas Itang lagi dari Galeri Rumah Jawa ini bisa dilihat berarti sampai hari Minggu ini ya, Mas Itang ya? Halo, ya? Ya. Ya, makasih Mbak Is. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ingin nambahkan sedikit bahwa nih karya Rian ini sebenarnya mempunyai proses yang sangat luar biasa. Sudah disampaikan oleh Janu tadi penulis ya. Tapi
mungkin banyak yang bertanya nih aliran apa gitu loh yang dibuat oleh Rian. Waktu saya bertemu dengan Rian, kita bersama-sama dengan penggagas juga penyelenggara, bahwa Rian ini sangat menyukai Basquiat dia, street art gitu loh. Tapi namun dia sendiri bukan seorang street art, tapi karya ini yang saya perhatikan adalah dia suka juga dadaisme gitu loh. Jadi mencampur segala macam aliran, ada dekoratif, ada pop art, juga ada kontemporer. Yang disuka ya dituangkan semua secara spontan gitu loh dia. Dan dia meresap segala sesuatu yang dia diberikan oleh penulis Mas Janu. Dia bisa membuat sesuatu yang berbeda walaupun jalurnya tetap sama dengan judulnya Emotion Line. Nah, dari sini di karya yang dia berjudul Emotion Line ini sangat menarik sekali buat kita koleksi sebenarnya. Karena ini salah satu masternya dari pameran ini sendiri. Dan mudah-mudahan pada malam ini juga saya berharap mungkin ada yang ingin berbagi gitu ya, dan ingin mengoleksi karya ini yang sangat unik dan juga bukan warna saja gitu loh, bahwa tapi ada sesuatu yang dipesan oleh, ada yang sesuatu yang disampaikan oleh Rian sendiri, tapi semua orang mungkin tidak kurang tahu gitu loh. Ada sesuatu rahasia di balik lukisan itu sendiri. Banyak yang kita perhatikan, banyak rahasia sendiri, itu Rian sendiri yang tahu gitu loh. Jadi seorang dadaisme, Rian itu bisa jadi seorang aliran dadaisme, juga seorang yang kontemporer, tapi juga street art gitu loh. Jadi lukisan sangat saya tanya sama Rian waktu bertemu, Rian kamu suka apa? Dia seperti ini. Tapi ternyata di lukisan itu sangat beragam gitu loh. Jadi mudah-mudahan di saat yang masuk di sesi yang terakhir ini, mudah-mudahan sudah ada yang bisa mengontak lelang ke Mbak Ita ya, dan juga itu untuk berbagi bersama. Itu aja yang saya bisa sampaikan, dan terima kasih semuanya, Mas Janu, Mbak Devi, Mbak Iis, segala macam semuanya, teman-teman, Mas Dukdo juga, Mas Bambang Yanarko ya, yang sempat pada hari satu hari sebelumnya bisa memberikan sebuah tulisan yang sangat baik untuk memotivasi Abang Rian ini. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan sedikit di Rumah Jawa. Mudah-mudahan mungkin saya lihat juga di situ ada Bu Maya Rizano ya, dari UEB nggak salah ya, ininya seorang pencinta sangat udah mengenal dunia seni rupa gitu loh. Mudah-mudahan dari sini Mbak Maya bisa memberikan kontribusi yang baik untuk Rian sendiri. Itu aja sih. Thank you Mas Itang. Lalu juga ada Mas Abdul Karim. Pak Abdul Karim mungkin mau memberikan komentar lebih jauh, dan silakan, tadi raise hand. Ya, terima kasih banyak buat waktunya. Pertama-tama aku teman Rian dari dulu. Dia sempat dari Film Merah. Ya gitu, aku udah bener ngikutin dia dari Film Merah itu. Dia pernah gambar waktu itu maaf aja, tangannya panjang-panjang, kakinya juga panjangan. Dan waktu itu aku inget banget kita gambar bareng ya, Rian ya. Iya. Nah itu aku udah lihat tuh Rian tuh punya gaya sendiri sih dari dulu, itu keren banget. Terus jujurnya aku waktu sama-sama di kuliah di ITB itu di seni rupa, kayak wah hebat juga nih anak udah sampai gini-gini. Terus juga aku ngeliat perkembangannya, kayak jujur aku lebih suka waktu dia gambar manusia yang banyakan aja gitu, yang belum jadi belibet kemana-mana kakofoni kan gitu. Itu bagi aku keren banget karyanya, terutama dia juga ngeliat-liat dari komik, referensi komik, terus kayak gambar-gambar tuh yang full of energy, revolusi gitu dia. Selalu ada orang teriak-teriak ya. Terus mau kayak lagi demo, kayak lagi apa, tapi itu bisa dilihat tangannya mulai ke garis dan ekspresinya Rian sendiri. Dan bagi aku itu sedikit-dikit kayak aduh sayang ya. Tapi gue salut sama lo sih, men, sumpah banget. Itu jujur aja itu jadi salah satu inspirasi Teang, lihat lo berkarya terus, nggak ada berkarya terus aja sampai lulus, bahkan sampai selesai lulus kan ya. Iya, masih berkarya.
Jadi, Tatar, maaf, Ya, terakhir silakan. salam dari anak-anak seni rupa 2014 lainnya ya, Nek. Ya, sama-sama. Salam dari Iwa juga, dia nggak bisa datang soalnya Iya. Zoom-nya koneksi jelek. Oh, konteksnya jelek. Good luck ke depannya, men ya. Semangat terus. Amin, amin. Oke, berarti tadi Abdul Karim temannya Rian kuliah ya. Ya. Baik, nextnya Mas Janu sepertinya tadi raise hand. Ada yang mau disampaikan lagi Mas Janu? Dikit, Bu. Jadi untuk menjawab juga ya. Semoga juga bisa menjawab Bu Ira, Bu Maya. Mas Janu, maaf suaranya kurang terdengar Mas Janu. Oh ya. Semoga saya bisa tambahan ini akan bisa menjawab pertanyaan dari Bu Maya, untuk menjawab juga Bu Ira, juga Mas Abdul Karim ya tadi ya. Jadi gini, ada tadi bahasan dari Bu Ira kalau nggak salah. Jadi saya harus ketemu langsung dengan Rian untuk memahami lukisannya. Untuk lukisan Rian itu saya tidak akan bisa memahami. Sebetulnya kita sebagai seorang apresian akan sulit untuk memahami. Yang bisa kita lakukan adalah memaknai. Jadi ada pengalaman diri kita yang akan terhubung langsung dengan karya itulah, itu kita akan memaknai. Terus ada bagian ketika mungkin ya ada tentang Basquiat, tadi disebutkan Pak Itang, Bu Ira, Basquiat dan segala macam. Saya memilih untuk tidak membandingkan Rian dengan seniman lain. Jadi saya akan membandingkan Rian yang sekarang dengan Rian yang kemarin dan yang akan datang. Jadi dan lagian ada satu hal yang saya sedikit agak tabu sebenarnya mengungkapkan ini. Saya tidak mau membicarakan Rian sebagai seorang autis. Bagi dia kalau bagi saya unik, tapi kalau Rian memang menginginkan itu sebagai sebuah dahsyat dan liar, oke lah itu. Itulah kamu gitu. Dan untuk Bu Maya misalnya tadi mempertanyakan beberapa karya Rian. Untuk memahami emang agak sulit kita memahami karya Rian. Cuma dari proses yang saya tahu, jadi obrolan dengan Bu Astri dan juga Rian memulai proses berkarya tidak dengan cara misalnya kita men-sketch, merancang, itu enggak seperti itu. Tapi semua ide lompatan-lompatan itu berlapis-lapis. Ada banyak lapisan di karyanya dia. Jadi kalau kita memahami karya Rian itu mungkin ibaratnya seperti ini. Kalau karya Rian, satu kanvas itu bisa banyak karya sebetulnya. Ada banyak ide di situ. Dan itu bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis yang kalau kita mau memahaminya, kita juga harus mengupasnya pelan-pelan. Jadi semoga Bu Maya bisa memahami itu dari pertanyaan Bu Maya tadi ya. Terus dari Mas Abdul Karim tadi, kemarin Rian awalnya itu menyodorkan saya beberapa jenis karya. Cuma pertanyaan saya, kamu harus fokus di satu karya dulu, jenis karya. Dia punya banyak ide, punya banyak jenis karya, medianya juga macam-macam. Tapi dia harus fokus dulu karena ini sebuah pameran tunggal. Jadi gagasannya adalah kamu menunjukkan di satu titik. Seperti yang dibilang sama Mas Dikdo dan Mas siapa ya tadi, Om Nyarian ya, kamu harus fokus di satu titik. Ya, kamu melakukan ini untuk apa dan bagaimana. Akhirnya seperti itu. Jadi ini yang akhirnya ditampilkan oleh Rian, memilih salah satu jenis karyanya. Jadi bukan dia meninggalkan karya yang lain yang mungkin dibilang sama Mas Abdul Karim tadi adalah karya yang lain. Itu masih ada di dirinya Rian, masih ada. Cuma nanti suatu saat, insya Allah, amin, itu akan dimunculkan Rian lagi di event yang lain dan dengan lebih dahsyat lagi. Sepertinya semoga cukup itu aja. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan bahasan-bahasan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Janu.
mungkin memang tidak selalu bisa dipahami, tapi bisa dinikmati pastinya ya. Iya. Barusan suami saya komentar, lihat lukisan-lukisannya Rian, ngintip-ngintip juga dia di belakang. Komentarnya dia adalah, ada sesuatu yang tuing katanya. Saya juga nggak ngerti maksudnya dia apa tuing. Tapi saya ngerasain dia bilang, ada sesuatu yang tuing nih di lukisannya dia. Oke, baiklah. Boleh aja komentarnya seperti itu. Bebas ya Mas ya. Oke, tapi kita masih tunggu nih dari teman-teman yang hadir di sini atau juga yang tidak bisa ikutan di Zoom tapi bisa langsung mengirimkan penawaran harganya untuk lelang ke Ibu Rita Juwita. Nomornya sudah ada di sini, kita masih tunggu. Oke, apakah masih ada komentar dari teman-teman yang lain dari Bapak Ibu di sini? Oke, dari Mbak Maudi tadi, Mbak Maudi, untuk Bang Rian selamat ya, semangat untuk selalu berkarya. Semoga ini menjadi awal untuk beribu kesempatan yang luar biasa. Selamat juga untuk para panitia penyelenggara atas kesuksesan acara ini. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman yang lain, tadi ada Mas Didit. Didit masih ada? Ada komentar. Masih. Silakan dong, kita juga pengen dengar nih. Aduh, bentar ya, ini lagi nggak layak tayang banget. Gak apa-apa. Oke, halo Rian. Halo. Iya, ini pertama mau ngucapin selamat ya atas pamerannya. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi chapter awal ketika kamu akan bikin lagi dan lagi gitu. Tadi suka banget ngeliat gagasan dari lukisannya, menarik, fresh, dan Rian masih muda banget, jadi jalannya masih panjang sekali. Jadi jangan pernah takut untuk eksplorasi diri, dan mudah-mudahan segala hal yang kamu rasakan bisa kamu ceritakan lewat gambar-gambar, sehingga nanti orang juga akan banyak yang bisa sama rasanya sama Rian, bisa mengapresiasinya gitu. Dan yang unik dari lukisan kamu adalah banyak sekali artinya. Jadi antara visual dengan judul dan penjelasan bisa membuat satu perspektif atau satu sudut pandang yang sangat berbeda bagi satu dengan yang lain gitu. Ya, jadi bagus banget, terutama dari tadi juga ngeliatin yang The Joker, keren banget gitu. Jadi, dan kayaknya dari tadi udah beberapa orang mention The Joker, jadi mungkin itu akan bisa jadi warnanya Rian gitu untuk maju ke depan gitu ya. Jadi perbanyak referensi, kemudian jangan pernah takut untuk merasakan semua emosi kamu rasakan apapun itu dan dituangkan, karena apa yang kamu buat sekarang adalah anugerah gitu ya. Jadi you are the chosen one, kamu adalah yang terpilih. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa merasakan terus perkembangan lukisannya Rian dan tetap semangat. Jais, hatur nuhun. Mbak Maudi, makasih ya aku diundang ke acara bagus ini. Thank you. Thank you, Didi. Thank you banget. Oke. Makasih Mas Didi. Thank you ya waktunya dan juga. Ya, makasih banyak juga untuk Maudi. Oke, nah para penyelenggara acara ini itu adalah teman-teman pertemanan dari ibunya Rian, Mbak Astri ya. Jadi ada teman SMP, lalu si ini teman SMA, lalu si ini teman ini gitu. Ternyata memang Rian ini dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman yang luar biasa ya, yang banyak yang sayang gitu sama Rian. Alhamdulillah ya.
Oke, baiklah kalau begitu. Apakah masih ada lagi yang akan memberikan komentar? Kita masih tunggu kabar baik dari Bapak Ibu semua dan rekan-rekan yang ingin mengikuti lelang. Silahkan menghubungi Mbak Rita Juwita. Oke. Atau apabila ingin tertariknya sama lukisan yang lain nih, misalnya The Joker gitu ya, atau yang lain yang saya sedang mencampur apapun yang enak dicampur itu, silahkan juga bisa menghubungi Mbak Rita Juwita. Jangan ragu-ragu untuk menghubungi Mbak Rita Juwita. Semua sebagian dari hasil penjualan lukisan Rian akan diserahkan ke badan amal tentunya. Setelah kita masih tunggu apakah masih ada komentar dari teman-teman yang lain. Rian ada lagi yang ingin disampaikan nggak? Nggak, udah cukup. Udah cukup? Ada ini nih, ada Mbak Kris. Sebenarnya Mungkin Mbak Kris juga kalau mau komen. Mbak Kris. Kris Marlianti. Ada Mbak Dina Ramayanti kalau mau kasih apresiasi. Ada Mas Aziz. Mas Aziz ini adalah seorang musisi. Mungkin kalau musisi melihat lukisan ini seperti apa? Oke. Silakan. Mas Aziz, silakan. Siapa lagi tadi Mbak Rita yang mau ditanyakan komentarnya? Mbak Dina, masih ada kan Mbak Dina Ramayanti? Mbak Dina Ramayanti, oke. Ada Mbak Kris Marlianti. Baru pameran juga di Jogja ya, Kris ya? Ada siapa lagi? Mbak Nina Pani atau Mbak Sita? Nah, itu ada Mbak Dina tuh. Mbak Dina sudah on kameranya. Silakan Mbak Dina. Oke, Mangga, silakan. Rian, selamat ya, keren banget lukisannya. Ya. Aku bangga, aku punya satu lukisannya Rian di rumah nih. Oh, yang mana? Iya, yang Rian lukis aku sama Aziz dan Om Erik ya, sama Afif. Ya. Wah, bangga banget nih sama Rian. Selamat ya Rian, sukses. Ya, terima kasih. Saya nggak bisa mengupas lebih dalam, tapi yang pasti saya menikmati sekali warna-warnanya, keren banget. Ya, selamat sekali lagi ya Rian ya. Ya, terima kasih. Bu Is, bisa saya ada sampaikan? Ya, silakan. Ya. Alhamdulillah ini ada udah untuk masalah lelang. Sudah ada yang sold, ada yang mengambil untuk mengenai yang lelang amal ini. Alhamdulillah. Tadi barusan kita kontak dari Devi juga, yang ada yang udah mengambil. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kalau begitu sudah ada yang mengambil ini ya, emotion line ini, lukisan ini ya. Nah, tapi untuk lukisan-lukisan yang lain masih dipamerkan di Galeri Rumah Jawa. Betul ya, Mas Itang ya? Sampai hari Minggu ya. Bisa disaksikan langsung juga tentunya dengan perjanjian. Oke, mungkin kalau ngelihat langsung rasanya langsung beda gitu. Langsung pengen beli gitu mungkin ya kalau melihat langsung. Oke, baiklah kalau begitu Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, terima kasih sekali. Makasih. Atas kehadirannya, atas partisipasinya malam ini. Oke. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua teman-teman donatur juga semua yang sudah mendukung terselenggaranya pameran tunggal Rian malam ini. Oke,
Bagi rekan-rekan yang berminat untuk membeli lukisan Rian atau ingin melihat secara langsung bisa menghubungi Galeri Rumah Jawa hingga hari Minggu tanggal 24 Januari dengan perjanjian. Oke, demikianlah acara virtual pameran Tunggal Rian malam ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Kepada Rumah Jawa Gallery, para pengisi acara, Mbak Maudi Kusnaidi, Mas Janu, Dr. Ira Adrianti, MSN, Ibu Tuti Kresna, dan lainnya. Juga seluruh penyelenggara, donatur, dan teman-teman yang mendukung acara ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dari penyelenggaraan acara ini. Besar harapan kami, karya-karya Rian dapat semakin dikenal dan diterima oleh masyarakat luas. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Anda. Terima kasih. Rian teruslah berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Stay safe. Sampai jumpa teman-teman semuanya.